Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi semalam ya tadi gue lihat videonya Fabrizio Romano di YouTube. Ya walaupun gue kritik juga nih kenapa dia jadi sering Manchester United banget ya setiap kali tweetnya gitu ya, tapi ya itulah bukti nyata bahwa Manchester United masih menjadi komoditas yang panas gitu ya. Dan ya di luar itu kan tetaplah Fabrizio Romano adalah jurnalis yang capable lah ya, dalam arti memang reputasinya baik gitu. Jadi dia beritakan bahwa dia mendengar berita bahwa sesudah pertandingan Ipswich kemarin, Ruben Amorim mengirimkan pesan lah seakan-akan itu kepada manajemen bahwa ini kita emang harus butuh back kiri nih. Nah, ya. Saat ini kan back kirinya diisi oleh Diogo Dalot ya. Walaupun dengan banyak kontroversi, seharusnya kan sebenarnya Diogo Dalot itu di posisi naturalnya kan sebenarnya adalah bek kanan ya, bek kanan atau wing bek kanan lah. Sedangkan wing bek kirinya pun dia melihat yang seperti gue bilang sebelumnya bahwa kayaknya nih malah Luke Shaw lebih ditempatkan sebagai bek tengah kiri gitu. Tyrell Malacia masih menunggu kesembuhan dia total, plus juga ya gue rasa levelnya belum seperti, atau level standarnya belum seperti yang diinginkan oleh Amorim. Nah, ya beredar nama-nama ya yang disebut juga oleh Fabrizio Romano, yang sebenarnya kan bek kiri ini juga udah pernah gue bahas ya 6 bulan yang lalu, kayaknya 6-5 bulan yang lalu lah, ketika menjelang kompetisi dimulai gitu. Nama-namanya udah gue jabarkan segala macam profilnya, atributnya. Dan nama-nama itu pun muncul lagi sekarang saat ini. Ya tadi itu bener lagi tuh beberapa nama. Yang pertama sih yang disebut oleh si Fabrizio Romano yang juga beberapa kali disebut itu Milos Kerkez, yaitu back kirinya Bournemouth ya, berkebangsaan Hungaria, yang dimana saat ini sih dia termasuk konsisten juga ya tampil sebagai tim utama Bournemouth di Hungaria. Gue juga pernah bahas soal itu bermainnya seperti apa. Harganya memang nggak mahal ya, sekitar 20 juta euro atau 15 juta pound. Tapi tergantung nih Bournemouth mau kasih dia mau memberikan jalan kepada Milos Kerkez dengan harga berapa. Tahu sendiri kalau udah Manchester United, apalagi ya katanya butuh Manchester United, pasti berbagai agen, berbagai klub nih udah apa namanya, udah ijo matanya. Wah, ini dia nih, kita duitin nih, Manchester United lagi butuh nih. Nah, ini yang dibilang oleh si Fabrizio Romano adalah kandidat pertama untuk inceran Manchester United di bek kiri. Gajinya pun juga nggak mahal, 30.000 pound per pekan gitu ya. Jadi masih wajar lah, dengan tambahin 2 kali lipat pun juga gue rasa pemain secara personal terms mau. Yang kedua juga kemarin udah pernah gue bahas, yaitu Alphonso Davies, yang dimana Alphonso Davies lagi dimonitoring nih. Dia dengan Real Madrid kan lagi cari-cari pemain gratisan gitu ya, dengan pengen membayar, nggak mau membayar fee ke klub tapi tunggu sampai habis masa kontrak, sehingga dia cuma bisa hanya membayar ke pemain. Alphonso Davies kontraknya habis 2025, tapi gajinya itu cukup besar, ya sekitar 200.000 pound per pekan. Tapi kalau mau lihat secara, kemarin gue bilang secara atribut sih dia bagus ya, berkebangsaan Kanada. Kemudian muncul lagi nama yang pernah gue juga bahas, yaitu Theo Hernandez. Ini sih dari berbagai media ya. Jadi Theo Hernandez ini pemain bek kiri AC Milan berkebangsaan Prancis. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Dia ini untuk kontrak sebenarnya
baru habis di 2026 dengan gaji 98.000 euro ya, atau sekitar 70.000 pon lah. Untuk ukuran gaji sih masuk lah sebenarnya. Ya, tapi dengan kalau tahun depan atau Januari besok, ya kalau Januari udah pastilah harga dimahalin. Tapi kalau misalnya di musim panas tahun depan bisa jadi harga lebih turun ya. Ya mungkin sekitar 40 atau 50 juta pon lah, apa 30 juta masih bisa. Cuman kalau emang kita urgent di bulan Januari dengan mengambil Theo Hernandez, pasti si Milan ini udah patok harga mahal. Nah ini yang gue bilang, kita jadi dilema juga nih, mau cari pemain murah tapi kualitasnya begitu, atau dengan pemain mahal gitu ya, untuk nutupin yang udah dari musim Ten Hag musim kedua sebenarnya ini krisis bek kiri kan. Masa manajemen juga Ineos lah dalam hal ini lu nggak lihat sih, oke lah mungkin waktu itu manajemennya masih manajemen lama, seharusnya Ineos juga bisa bergerak cepat gitu loh. Ada beberapa nama lain yang mungkin bisa United Identity sodorkan gitu ya, nama-nama ya. Ini juga beberapa nama yang sempat santer diberitakan, yaitu Nuno Mendes ya. Nuno Mendes ini pemain Portugal, berkebangsaan Portugal ya. Dan Nuno Mendes ini juga pernah di Sporting Lisbon ya. Jadi ibaratnya Ruben Amorim udah kenal lah. Harganya 55 juta euro. Nah, ini pasti kepentok harga nih, atau sekitar 40 atau 50 juta pon. Cuman ya ini kan pertaruhan Ineos juga, gue bilang kan. Sekarang mereka support gak nih Ruben Amorim nih? Secara atribut, secara apa namanya, gue rasa sih dia pas. Dia juga anggota timnas Portugal juga, udah mengetahui cara bermainnya Amorim ya, karena dia juga udah sempet 2 tahun ya dari Sporting Academy pula. Nah ini jadi satu komoditi yang bisa jadi pertimbangan ya. Terus ada satu nama lagi yang mungkin sih ya bisa jadi opsi murah sih, tapi nggak murah-murah banget ya. Cuman mungkin akan menjadi kontroversi, jadi apa ya? Ya pro dan kontra lah, yaitu Ben Chilwell. Ben Chilwell ini kan nggak kepake ibaratnya ya sama si Maresca kan, udah di ultimatum gitu kan. Waktu itu kan Ben Chilwell sama Raheem Sterling gak gue pakai gitu karena nggak sesuai ya. Raheem Sterling cabut, nah tinggallah si Ben Chilwell ini. Dan kemarin itu gue lihat kayaknya jarang juga Ben Chilwell dipakai, lebih banyak si vokalisnya siapa tuh, itu Marc Cucurella itu loh yang sering dipasang. Gaji sih lumayan tinggi ya dia ya, 200.000 pon gitu. Cuman kalau bisa kita pakai dengan opsi pinjam, nah karena jangan beli dulu karena dia expire kontraknya itu baru 2027, pasti akan mahal ya. Nilainya itu bisa sekitar 40-50 juta pon. Sedangkan kita kan bener-bener ngirit nih, hemat nih. Nah, bagaimana kalau kita dengan posisi pinjam dulu, gaji bagi 2, 50-50. Nah, nanti ada obligation to buy-nya seperti yang kita lakukan terhadap Sancho gitu loh. Misal, kalau MU peringkat 8, nah, 7 lah gitu, ya kita wajib beli ya, 8 ke atas gitu, berarti 8, 7, 6, 5 gitu. Tapi kalau misalnya 8 ke bawah, ya nggak bisa. Karena kan secara hitung-hitungan logis sistematis kan, kalau lo udah peringkat 8 ke bawah, kecuali kalau lo menang kompetisi turnamen ya, lo kan nggak ikut kompetisi Eropa gitu loh. Nah ini satu nama yang bisa jadi gue usulkan gitu ya, Identity usulkan. Karena ya kalau Nuno Mendes sih boleh, dia udah ngerti permainan Amorim, cuma kan dia harus adaptasi lagi dengan sepak bola Inggris. Kalau ini kan udah tahu nih
gaya main Inggris gimana, atmosfer sepak bolanya gimana. Plus juga pembuktian dong buat Amorim. Ya, jangan Portugalisasi. Ya, nanti orang pada bilang lagi, wah, kok mantan anak buahnya doang, mantan Sporting Lisbon aja, yang Portugal semua. Nah, sama seperti kemarin dikritik atau dibully karena Ten Hag berbau-bau Belanda gitu ya. Buktiin juga, coba aja Ben Chilwell ambil. Gue rasa dengan tadi yang gue bilang klausa gaji bagi dua, punya obligation to buy nanti pada akhir musim, nah itu bisa dilaksanakan. Kalau ada tambahan teman-teman bek kiri siapa? Karena kita sepertinya memang butuh bek kiri dan Ruben Amorim sudah menyampaikan pesan kepada manajemen untuk membeli bek kiri, ya silakan dikasih komentarnya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.